update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Media sosial tengah dihebohkan dengan kisah percintaan pesepak bola nasional Pratama Arhan. Tak ada angin, tak ada hujan. Arhan tiba-tiba dihina status ekonominya dan dituding berkhianat oleh mantan kekasihnya, Marcella Aprilia alias Sheila. Hinaan tersebut memang bukan keluar langsung dari mulut Sheila, melainkan dari sahabatnya Valdi. Namun dalam live-nya di media sosial, Sheila pun ikut tertawa ketika mantan kekasihnya itu dihina. Arhan ini siapa? Yang miskin itu ya? Peraturannya dilarang sebut nama Arhan. Tak hanya soal status ekonomi Arhan yang dihina, sang mertua yaitu Andre Rosiade yang merupakan anggota DPR RI ikut disinggung oleh Sheila dan temannya. Sekarang gaji DPR berapa sih? Melihat hal ini, Asnawi Mangkualam sebagai kapten Timnas Indonesia U23 dan juga sahabat Arhan pun ikut bersuara. Dalam unggahannya di Instagram, Nawi seolah menyindir Sheila dengan kata-kata, "Bilangnya miskin, tapi nyatanya dulu dibiayain. Cuaks." Mengetahui media sosial jadi heboh gegara kelakuannya, Sheila pun akhirnya minta maaf lewat akun media sosialnya. Sayang netizen kadung kecewa dan menuding Sheila sengaja melakukan hal itu lantaran cemburu melihat kemesraan Arhan dan istrinya Aziza Salsa. Apalagi saat ini Arhan dan Ziza tengah liburan romantis bersama keluarga di Jepang. Kita kemana nih? Jepang. Ya lu semua huru hara. Ayo huru hara. Sama Kak Ziza, Arhan, Vicky Sadam, Umi. Ya, ini dia. Bagusan kereta cepat Indonesia. Wajar kalau Sheila diam-diam cemburu melihat kemesraan Arhan dan Ziza. Setelah menikah Agustus 2023 lalu, Arhan jadi bucin to the max ke Ziza. Saking bucinnya September lalu ketika berhasil mencetak gol dalam laga Piala Asia 2023, Arhan membuat selebrasi dengan mengangkat kaosnya yang bertuliskan nama sang istri beserta tanggal pernikahan mereka. Setelah video manggungnya yang diduga dipengaruhi oleh kekuatan gaib viral di sosial media, pedangdut sekaligus penyanyi campur sari Happy Asmara akhirnya buka suara. Ya, siapa sangka Happy ternyata sangat sensitif dengan hal-hal berbau gaib yang kerap kali mengintai kehidupannya. Bahkan hal ini juga ternyata tak dirasakannya sekali saja, tetapi hingga berkali-kali. Lantas, sejak kapan mantan kekasih Denny Caknan itu merasakan kemampuan khusus yang tak semua orang memilikinya itu? Enggak, sebenarnya udah dari kecil. Happy tuh dari kecil tuh udah bisa ngelihat gitu loh. Tapi tahun 2009 kemarin udah pernah ditutup mata batinnya karena Happy nggak kuat gitu. Tapi kemarin alhamdulillah nggak yang kayak dulu, udah yang mental gitu katanya, kata kiainya gitu. Melihat kemampuan seorang Happy Asmara yang ternyata adalah seorang anak indigo. Lantas, bagaimana cara Happy untuk melawan rasa takutnya ketika dihadapkan dengan hal-hal gaib yang tiba-tiba saja mengintai? Lalu benarkah setelah kejadian itu Happy Asmara merasa trauma ketika hal-hal gaib tersebut tiba-tiba saja muncul? Apalagi di saat dirinya sedang manggung. Terutama Happy punya konsultan lah tentunya. Kita konsul ke psikolog untuk bercerita. Kita jadi orang nggak usah pernah takut untuk curhat dengan orang yang kita percaya kayak gitu. Jadi kan kita selalu mendapatkan solusi. Nanti kalau dipendem sendiri terus-terusan kita jadi stres, kita jadi depresi, terus kita jadi Serupa dengan Happy Asmara, penyanyi Rizky Febian juga kerap kali dihantui oleh hal-hal gaib dimanapun dirinya berada.
Namun bedanya pengalaman horornya tersebut ternyata tak terlalu digubris oleh kekasih Mahalini itu. Pasalnya Iki lebih memilih cuek ketika hal-hal gaib itu tiba-tiba saja muncul. Meskipun memang dirinya disebut-sebut bisa melihat makhluk tak kasat mata. Enggak, sebenarnya tuh udah lama kejadiannya. Jadi waktu rumah Tambun lagi direnovasi, Iki udah nyanyi-nyanyi lagi tuh. Terus biasanya tuh waktu itu masih tidur sama almarhumah mama. Karena kamar aku masih direnov lah. Cuman anehnya tuh waktu direnov tuh masih ada kasur, masih ada guling, tapi udah debu semua tuh. Nah anehnya itu waktu itu pulang subuh terus tiba-tiba mau datang ke kamar itu. Kayak seakan-akan kayak kok tiba-tiba pengen ke kamar itu, pengen ngecek lah. Habis pipis terus keluar. Terus tiba-tiba kayak kegerak gitu hati kayak kayak pengen coba tiduran. Padahal kan debu semua tuh. Bener. Tapi kayak pengen tidur di situ. Jadi gue lagi ngelamun gini, terus lagi meluk guling gitu. Terus tiba-tiba si guling itu mataku kelihatan sedikit di depan pintu tuh kayak ada gaun putih. Udah kalau tahu feeling punya kayak gitu ya udah kabur aja nih Om. Ini enggak. Kamarnya banyak. Ini enggak, terus tiba-tiba bodo amat. Siapa tahu itu halu doang nih. Tutup lagi pakai guling. Si kasur gerak Om. Jadi si setan itu kayak naik ke kasur. Ya kali. Oh jadi lo udah kayak rasa kayak di. Jadi bisa bayangin gitu ya? gue lagi gini ngelamun mikirin itu siapa, setan atau enggak, tapi gue sambil goyang gini nih. Kayak ada yang naikin Karena kasurnya. kasurnya kayak ada yang naikin Om. Gue buka kira di depan muka Om segini. Om. Astagfirullahaladzim. Bisa digambarin Om, cuman si matanya tuh bolong gede gitu hitam. Terus si lidahnya tuh sampai segini Om. Terus dia melet-melet gitu. Udah di situ gue teriak, gue nangis.